Ngopi. Ngopi sejak dulu selalu menjadi tradisi. Apalagi saat ini di kala pandemi. Tradisi yang akan terus banyak memberi arti. Kemanapun engkau akan pergi. Apalagi ngopi di sini tidak sendiri. Akan ada banyak yang menemani. Karena ngopi di sini adalah ngobrolin inspirasi. Selamat datang Anda semuanya di podcast kami, Ngopi bareng Coach Tris. Ngobrolin inspirasi. Inspirasi apa aja? Inspirasi kehidupan, inspirasi pekerjaan, inspirasi bisnis, inspirasi usaha. Apapun akan menjadi topik obrolan kami. Oleh karena itu, sahabat Akademika Indonesia semuanya, jangan lupa terus ikutin acara Ngopi. Ngopi bareng Coach Tris. Ayo kita ngopi. Halo Mas Agung, halo Coach Tris, luar biasa bisa ketemu lagi. Nih. Terima kasih loh sudah mampir. Tadi kayaknya habis ketemu itu ya, habis ketemu klien ya. Ya biasalah, pokoknya kalau Sabtu ya mau ngobrol-ngobrol dikit begitu. Bisa senang sekali nih Mas Agung. Kayak ada satu yang masih penasaran nih. Kan saya beberapa kali diminta Mas Agung tuh untuk menginspirasi di event-eventnya, dan setiap kali saya ikut baik dari offline maupun online dari tahun 2018 ya atau 2019 ya waktu itu akhirnya. Ya. Saya itu bingung. Kok pesertanya itu rame terus. Tahu nih apa sih ininya, resepnya, kuncinya, bisa dibagi dong buat sahabat Akademika Indonesia semuanya. Pastilah bahwa saya paling seneng kalau diberi kesempatan untuk berbagi begini. Okay. Sebetulnya pinter enggak, tapi saya pengen cerita apa yang saya lalui, ya saya lalui, sehingga mungkin sahabat Akademika bisa mendapat inspirasi. Nah, bisa dijalankan. Itulah yang kita tunggu-tunggu, gitu. Jadi saya Coach Trisno bilang bahwa event saya selalu ramai. Memang saya dalam menjalankan event ini mungkin kalau dihitung-hitung loh, ini mungkin lebih dari 500. Udah lebih dari 500 ya. Ya. Jadi sajak saya event ya dengan teman-teman itu dulu buat acara TV baik live atau rekam ya, terus itu punya klub bisnis juga ya, klub bisnis gitu. Terus saya tahun 2003 itu mulai bisnis sendiri. Saya punya masalah kesehatan yang pertama, masalah kesehatan yang kedua saya punya komunikasi bisnis juga. Berarti di balik nama-nama besar itu pasti ada Mas Agung dong, tapi nggak perlu dia omongin lah. Iya. Tapi bener ya itu berarti. Benar, memang kalau yang pertama-tama 98 itu kita buat komunikasi bisnis sama teman-teman itu saya dalam salah satu tim di situ. Ya, salah satu tim di situ. Tapi saya belajar banget dari situ. Akhirnya belajar ilmu yang saya dapat di situ sangat luar biasa, sehingga tahun 2003 saat ini buat majalah, karena saya dulu juga pernah di buah majalah gitu kan. Terus tahun 2003 tahun berikutnya 2006 saya membuat majalah lagi gitu kan. Terus 3 tahun lagi membuat komunikasi bisnis karena memori masa lalu. Intinya di memori masa lalu. Jadi pengalaman itu yang akhirnya itu udah cukup panjang dong. Cukup panjang. Ada pengalaman menarik selama perjalanan yang sangat panjang itu ya. Kalau main di event itu apa sih yang menarik pernah dialami? Ya kalau yang di event ini ya setelah saya bisnis sendiri. Kalau event yang sebelumnya itu kita komunikasi bisnis dengan pebisnis, perusahaan besar waktu itu, ya kan? Karena kita punya acara TV, kita punya acara offline-nya, gitu kan? Kita punya acara radionya macam-macam gitu kan. Tapi saya hanya salah satu tim di situ. Tapi sejak saya punya Solusi Farma Indonesia, gitu kan? Setelah saya punya majalah kesehatan dibaca oleh dokter, majalah kesehatan dibaca umum, saya
memori saya loh, saya dulu pernah ada NIO banyak sekali. Event banyak sekali. Event banyak sekali. Oke. Nah, saya mencoba. Kalau yang di Solusi Farma ini adalah saya membuat konsep sendiri. Konsep. Jadi bukan IO. Kalau IO kan Konsep ya konsep berarti yang dijual konsep ya. Jual konsep. Oke. Saya jual konsep gitu kan. Konsep itu harganya mahal dong. Ya artinya gini, seperti saya membuat konsep apotek gathering. Ya. Oke. Itu kalau tidak ada pandemi. Jadi tahun 2020 Maret aja itu sudah 224 kali. Sampai dengan sebelum Jadi mulai dari 2009 sampai dengan 2020 Maret Iya. itu 224 kali konsepnya satu begitu saja. Konsepnya cuma satu. Satu. Jadi satu konsep sudah Terus aplikasi terus ya. kalau tidak ada pandemi tidak ada larangan untuk harus online bisa ketemu, itu mungkin mudah bisa sampai berapa. Dan mudah-mudahan tahun ini saya berharap ini sudah ada beberapa yang tinggal Komitmen, tinggal PO begitu. Itu ada 9 kalau nggak salah, itu sudah ada yang berani offline. Tapi tetap kita harus hati-hati nih karena setiap saat bisa berubah. Ya Ini Omikron udah mulai kelihatan naik lagi. ya, itu yang saya juga tidak begitu konsen kepada yang offline. Jadi itu konsep itu apotek gathering. Ya, setelah konsep apotek gathering, kita ada konsep bagaimana bengkel PM, bagaimana kita memberi bla 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 tentang produk farmasi. Jadi memang saya angle-nya, saya fokusnya bukan di konsep, khususnya adalah saya bisnis di farmasi, di kesehatan farmasi. Oke. Itu yang saya buat. Apa sih Mas yang membuat menarik di bidang kesehatan ini? Kan backgroundnya bukan kesehatan, backgroundnya teknologi pertanian, tapi beralih ke kesehatan. Nah, ini apa yang menarik di bidang kesehatan itu? Benar, jadi pada saat saya di media juga media politik, media nasional ya gitu kan. Terus saya di komunikasi bisnis sama orang-orang terkenal waktu itu gitu kan. Tapi saya masuk media kesehatan itu, saya lihat pertama kali itu saya lihat datanya cukup ada. Jadi perusahaan farmasinya alamatnya ada, PM-nya ada. Gitu kan. Jadi bisa diketahui ya, bisa diketahui. Bisa mudah. Nah, terus apa itu juga dari situ dulu waktu saya punya klub itu, saya mengelola klub bisnis itu, ada salah satu topik namanya marketing by community. Marketing by community. Oke. Saya ingat sekali itu. Itu yang diimplementasikan sama itu yang saya jalankan sehingga ini membuat majalah kesehatan itu yang dibacain dokter kan community aja. Khusus dokter saja. Ya, terus membaca kesehatan khusus orang awam, community aja. Terus dari itu customer kita, perusahaan farmasi atau pembaca kita kan tidak luas, fokus di situ. Karena saya terus terang aja kalau membuat majalah yang lain tidak pede. Saya pengalamannya dari pengalaman community, datanya saya lihat ada, ini bisa, akhirnya bisa ditekuni, bisa jalan. Jadi kuncinya tadi konsep, ya, kemudian community. Community. Ini bisa saya ceritain sedikit ya, saya tambahin kodres. Jadi pada saat community tadi, saya cuma melihat majalah kesehatan yang seperti apa. Ternyata saya pelajarin semua majalah kesehatan yang ada. Itu terbit tidak tepat waktu. Jadi dia terbit setiap bulan. Ya, setiap bulan dia terbit, waktunya kapan tidak tepat. Terbit setiap minggu. Nah, saya waktu itu cuma ngambil satu, terbit tanggal 1. Sudah diterima ke pembaca kita. Gimana caranya? Kita hitung di situ. Dan sampai kita tahun 2019 akhir kita tidak cetak, kita terbit tidak pernah terlambat. Itu komitmen itu yang kita ambil, ternyata luar biasa energi itu. Jadi komitmen sangat diperlukan ya. Wah, dalam berbisnis apapun ya. Jadi konsepnya kuat, eksklusif komitmennya kuat, community. Tapi menarik nih Mas Agung, community yang tadi Mas Agung bilang itu kan database-nya jelas, PIC-nya ada dan seterusnya. Tapi kalau pasti ada upaya-upaya dong. Kalau nggak ada upaya-upaya gimana bisa bunyi itu community, bisa nyambung, bisa berinteraksi. Pasti. Jadi prinsipnya di community kalau saya lihat kan bagaimana kita database kita berbunyi. Berbunyi. Supaya jadi, berbunyi bagaimana tuh? Ya kita harus selalu ada komunikasi.
Jadi tadi kalau kembali ke event yang berhasil tadi, saya membuat konsep. Begitu membuat konsep, jadi konsepnya apotek gathering itu apa? Sangat sederhana. Karena saya melihat peluang setelah ada majalah-majalah tadi, ada peluang bagaimana saya bisa memberi sedikit ilmu saya kepada tim-tim apotek. Itu pertama kali. Yang kedua, loh ini farmasi itu butuh komunikasi tegur sapa kepada apotek karena obat-obatnya dijual lewat apotek salah satunya channelnya. Nah, saya buatin konsep seperti itu. Konsepnya cuma saya gini. Jadi ada bagaimana bahwa ini bisa bermanfaat untuk semua yang berhubungan dengan konsep saya. Pesertanya dari apotek. Apotek harus ada sesuatu. Kalau dia cuma dikasih edukasi produk, mungkin dia aja akan bosen. Tapi kita kasih edukasi soft skill. Nah, soft skill. Terus farmasi supaya di dalam acara itu tidak dipenuhi ya info produk. Oh cukup 30 menit untuk presentasi. Lainnya adanya soft skill. Karena ini ya, apa namanya, edukasi aja. Ya, jadi bermanfaat kan? Jadi konsepnya edukasi. Iya, peserta bermanfaat, farmasi bermanfaat, tempatnya juga bermanfaat, pembicaraan bermanfaat, kita bermanfaat. Senang semua. Nggak boleh jualan dong di situ ya. Ya edukasi ya, prinsipnya edukasi kan. Setelah edukasi karena kenapa tidak jualan? Ya ada karena produk-produknya sudah sampai di apotek. Tinggal diedukasi, ditambahin sedikit itu, sehingga bukan hanya edukasi yang paling penting, sehingga farmasi itu sedikit peduli untuk supaya produknya laku di apotek itu. Kalau laku kan semuanya senang. Jadi, apoteknya senang, farmasinya senang. Bermanfaat juga pembelinya. Orang gitu. Itu kalau mau beli sebenarnya kalau kebutuhannya terpenuhi ya. Kebutuhannya sakit ini. Ya. Jadi edukasi dan ngerti akhirnya jadi beli kan. Ya. Gak ditawarin pun pasti beli gitu ya. Kalau dia sampai ngerti lah, itu yang Mas Agung ini ya, yang saya pikirkan konsepnya seperti itu. Ya, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau semuanya tadi mendapatkan manfaat, pasti akan berlanjut. Dan nggak nyangka dong, saya kira tidak gampang membuat event, ya itu sampai 224 kali gitu-gitu aja. Dan ternyata ketika ini ya, saya dengar kan ketika kondisi pandemi berubah pun konsepnya tetap sama, ya. Tapi deliverynya menjadi berbeda kan? Iya. Karena komunitinya udah dipegang dari itu. Benar. Kopinya jadi enak nih. Ya. Kalau komunitinya sudah dipegang, kita membuat apa saja. Selama persepsi tim saya baik dengan sana, itu dia akan percaya. Trust tadi. Karena ada trust dibangun. Ada trust itu tadi. Saya sambil ngopi nih. Wah, boleh. Ini kopinya enak loh Mas Agung. Aduh, mantap nih. Ya ini kopi dari Belitung. Oh iya. Nanti kalau apa namanya, kapan kita ngopi lagi, kita buatin kopi dari Makassar. Dibikin kawan kita yang di Makassar tuh. Halo Mas Budi, apa kabar? Luar biasa. Jadi bersyukur saya diundang Coach Tresno ini bisa ngopi dari berbagai daerah asal kopi. Ya sama-sama kita. Iya. Tapi pasti ada yang nggak enaknya juga dong Mas Agung selama event itu. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang nggak enak yang bisa dibagi ke sahabat akademik? Ya kalau pengalaman tidak enak ya, kalau yang apotek gathering atau webinar itu, kalau yang webinar itu ada dari kan sejak mulai Agustus 2020 kita ngadain webinar sampai sekarang itu kan berarti 77 ditambah 28, jadi kan ada 105 kali yang webinar 105. Jadi tahun 2020 kita 28 kali, tahun 2021 itu 77 kali. Ya, ada satu yang ya sebetulnya tidak enak ya, biasa ya, karena kalau webinar itu kan intinya di sinyal. Jadi sudah saya pakai sinyal A, sinyal B, enggak sinyal C, sinyal E. Handphonenya tuh beda-beda juga sinyalnya, sudah siap semua. Itu ya edisi keberapa ya, tahun 2000 akhir kok itu. Cuaca tidak menguntungkan. Kebetulan pesertanya banyak dari Indonesia Timur. Di sana hujan luar biasa waktu itu. Sehingga sempat blank itu hampir semua yang sinyal yang saya pakai blank.
Oh ya? Terus gimana tuh? Tapi tidak lama, untungnya tidak lama. Jadi ada kan kita pakai ya pokoknya saya pakai 4 sinyal yang intinya gitu kan, dan yang handphone yang 4 sinyal juga. Itu kira-kira nggak sampai 5 menit ya, nggak sampai 5 menit, kira-kira 3 menit 4 menit itu salah satu sinyal bukan brandnya terus muncul lagi. Jadi tidak sempat putus ya. Tapi kalau yang sebelumnya yang kita ngadain dengan teman-teman dulu sebelum tahun 2023 itu memang ada satu yang ada 2 event yang kita laksanakan. Itu yang satu tim di situ saya. Yang satu itu adalah ada 3 ya. Yang satu itu adalah pembicaranya sudah kita kontak, kita ingetin apa, ternyata pada hari hanya tidak hadir. Oh itu luar biasa. Itu luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, itu tegang sekali. Ya. Tegang sekali. Terus solusinya gimana solusinya gitu? Ya solusinya kan kebetulan ada sponsor. Yang itu ya sponsor itu yang harus mengisi panjang lebar, meskipun tentang kepuasannya pesertanya sangat berbeda. Karena ada satu yang di-expect dapat. Ya, itu. Yang kedua adalah saya pernah ngadain event juga, ngadain kan, itu launching sebuah produk internasional, gitu kan. Jadi karena ketakutannya dari klien, itu launchingnya itu animasi, itu minta di-on-kan dulu. Setelah di-on-kan, udah kan siapa nanti tinggal klik begitu saja. Ternyata setelah diklik tidak jalan karena panas. Harusnya kira-kira setengah jam sebelumnya baru di-on, pada saat itu on udah bagus ya, terus saja tidak di itu. Begitu diklik nggak jalan. Karena udah mungkin udah kelamaan, udah panas. Enggak, kalau menurut IT panas atau saya tidak tahu, tidak jalan. Jadi bisa bayangin untuk ritualnya launching tidak jalan. Yang ibaratnya itu gongnya itu aja launching klik gitu kan. Nah, itu persiapannya berapa bulan tuh? Persiapannya lama dan itu pesertanya juga mudah. Iya. Ya itu pengalaman yang mungkin tidak bisa terlupakan tuh. Jadi alur yang sudah dibuat dari detik ke detik, dari waktu ke waktu itu penting ya kalau di event. Sangat penting. Disiplin di situ sangat penting. Itu yang itu gitu. Jadi kalau yang ketiga itu juga pesertanya budak, ya kan, 3.000-an orang, itu pembicaranya nggak datang. Tapi kita tidak terlalu was-was karena pembicaranya mendelegasikan sama bawahannya. Oke. Nah ini terus terang aja ya, tidak puas 100%, tapi bahwa kebetulan yang ditugasin juga baik. Cuman kan tadinya si yang pembicara utama itu memang sangat dinanti-nantikan, luar biasa gitu. Tapi detik terakhir ya, sorenya masih confirm, masih oke, paginya dia tidak bisa hadir dengan alasan kesehatan. Nah ini kesehatan sih ini ya, kita nggak bisa ya mau gimana namanya kesehatan ya. Oke. Kalau di era new normal ini bisnis event itu gimana sih? Prospeknya Mas Agung? Ya, makanya dari pengalaman saya tadi konsepnya harus kuat tadi. Konsepnya kuat tadi. Kebetulan jika saya sudah punya komunitas, ya. Konsep komunitas itu yang harus dibangun, dibina, dikelola. Dikelola. Sehingga pada saat saya dari offline ke online pun saya konsepnya merubah sedikit. Cuman metode deliverynya. Cuman waktu itu kan saya sebelumnya saya punya memori ikut dengan teman-teman dalam satu tim yang dengan teman-teman dulu gitu kan, dengan PT yang dulu itu membuat acara TV live. Oke. Jadi pada saat webinar pun saya bagaimana membuat konsep yang live gitu kan. Itu pembicaranya juga saya bilangin ini live ya, kebetulan live, dan di masing-masing kan beda-beda tempat kalau webinar gitu kan. Kalau minum kopi ya permisi atau apa, tidak bisa nyelonong begitu aja seperti di rumah karena kamera on terus nih, kamera on terus kan, kameranya masing-masing kan on terus. Ini yang tidak gampang. Akhirnya itu kita buat. Nah, terus apalagi ya yang kita kalau webinar itu mulai tepat waktu. Kan TV nggak ada yang sebentar ya mundur 5 menit, nggak ada. Tepat waktu. Selesainya pun tepat waktu. Nah, tapi terus saya pelajarin, oh iya ya, kita itu sudah dapat pelajaran bagaimana sebuah produk, event ataupun ada kepastian. Jadi dari kepuasan kan sudah saya bilang
pembicara, pihak itu penting ya. Kepastian semua pihak. Itu di event Itu ya. penting. Iya. Salah satunya kepastian adalah pada saat selesai event itu kebetulan kalau yang webinar ini itu kan ada SKP-nya. Kita udah ngomong nanti 7 hari sebelum 7 hari dari setelah pelaksanaan akan kita email dan kita WA sertifikatnya, silahkan untuk di-download segera. Benar, kita sampai detik ini ke 105 itu nggak pernah kita mundur. Jadi semua sebelum 7 hari sudah dikirim semua sertifikatnya, udah beres semua. Bahkan kalau dulu saya lihat, kalau saya ikut tuh yang pas offline itu, begitu selesai udah langsung ini ya. Oh iya, kalau itu iya. Yang ini juga yang online kan kita belajar dari digital yang lain, katakanlah dengan yang transportasi. Kita order jaraknya berapa, ketahuan, harganya berapa, ketahuan, kita ya atau tidak, iya ta? Kendaraannya apa, kita ketahuan, benar kan? Ada kepastian semua. Biayanya berapa, ada kepastian. Makanya selain tadi kita ada komunitas dan macam, kita harus membuat event tadi harus ada kepastian, sehingga ada kepastian sponsornya, pendukung dananya, itu kepastian pesertanya berapa, sehingga dia bisa hitung ya pesertanya, waktunya kapan, dapat sertifikatnya, dapat apa aja, ada pasti semua. Bisa semua. Iya, semuanya pasti. Ini kita harus belajar dari ya tadi yang digital tadi. Begitu. Jadi kalau event itu memang titik-titik kepastiannya itu memang harus dipegang. Harus kuat. Ya. Saya kembali lagi tuh Mas yang tadi saya kayaknya sampai kelewat nih. Kenapa sih kok bidang kesehatan itu menjadi menarik dalam bisnis atau event-event yang dikembangkan oleh Mas Agung, selain komunitasnya jelas, selain itu kan semua teknis ya. Secara bisnisnya kan memang akhirnya Mas Agung menguasai itu, tapi ada sisi lain nggak kira-kira? Ya tadinya kan saya bekerja di media politik, ya terus sama teman-teman membuat tahun 98 itu membuat komunikasi bisnis. Salah satunya juga membuat media bisnis, media bisnis. Kebetulan saya agak jenuh terus melihat ada satu pulang, ini kesehatan ini lumayan tuh. Tapi yang saya lihat media-media kesehatan seperti media-media umum dikelolanya, bukan komunitas. Bukan pendekatan komunitas. Nah, selain itu saya juga melihat di media kesehatan pertama pembacaan dokter itu adalah saya melihat ini eranya media gratis. Gratis. Makanya pada saat saya memunculkan majalah yang nomor pertama, Ethical Digest itu pembacaan dokter gratis. Itu juga agak bingung karena berwarna semua, halamannya tebal, dicetak, dikirim. Bagaimana nih? Dan bisa gratis gitu. Dan bisa gratis. Ini konsep tadi ya. Pengembangan dari konsep tadi ya. Ya, saya lihat data rumah sakit ada, data dokter ada, data farmasi ada. Nah, bagaimana kalau kita sudah punya produk, ada kepastian. Jadi dulu belum mikir kepastian tuh, belum mikir kepastian di ilmu saya. Jadi bagaimana ini saya buat sebagus-bagusnya, saya distribusikan tepat waktu, tepat waktu, terus ada manfaat. Terus di situ berarti ada saya menghubungkan jembatan antara perusahaan farmasi kepada dokter untuk dibaca, karena edukasinya di situ. Dari situlah beberapa perusahaan farmasi ada yang pasang editorial edukasi, ada yang iklan. Itu di situ. Yang paling penting adalah produknya dibaca dulu. Ya, dan itu saya sangat luar biasa ya, karena kan media itu biasanya agak tahun gitu ya. Karena itu kira-kira 18 bulan itu sudah bisa napas pokoknya. Nah, itu yang gak gampang. Lah, dari situ saya mulai berpikir kita harus punya komunitas. Jadi saya punya data dokter, saya punya data rumah sakit, saya punya data apotek. Nah, pada saat punya data apotek itu kenapa saya nggak membuat majalah yang dijual di apotek? Pembacanya awam, kita bikin juga, cukup berhasil juga. Tapi kembali lagi semuanya tadi by data. Setelah ada data apotek, data apa? Kenapa kita tidak mengadakan edukasi kepada tim apotek? Saya kira itu diperlukan, ada peluangnya itu, karena perusahaan farmasi pasti pengen edukasi lah kepada apotek. Hampir semua perusahaan pasti pengembangan SDM itu perlu ini ya. Cuman kadang-kadang kan mereka mikir biaya. Nah, makanya konsepnya Mas Agung itu kan ngambil celah.
kamu nggak perlu keluar biaya, tak gratisin, tak kasih ini, itulah kira-kira ini yang luar Ini biasa. juga pertama itu kalau kita dengerin, kita rasakan waktu itu sedih. Di kota kelahiran saya, di kota saya menuntut ilmu, saya ngadain di situ. Tadinya itu kan jadi kita itu tadinya kalau ngundang itu pakai surat, satu persatu dikasih, terus mau daftar atau tidak, terus follow up gitu kan. Itu banyak yang komentar, hari gini gratis, dapat makan siang, dapat snack. Mohon maaf ya Pak, ke toilet aja bayar. Sedih banget itu ya. Sampai kita yakinkan. Jadi artinya begitu begitu value itu sudah hampir hilang ya. Iya. Tapi saya yakinkan, itu kan saya yakinkan sehingga pada saat kita pengen hadirnya 100 orang, kita pastikan yang akan hadir 200 orang. Bener. Bener sih. Bener gak sih? Nah, dari itu mulut ke mulut sudah event saya di kota itu ditunggu-tunggu. Oh bener kok katanya penyelenggara itu ada yang undang itu, ada makan siangnya bener, ada snacknya bener, ada SKP-nya bener, ada sertifikatnya bener, pembicaranya bagus bener. Ya sudah, begitu disebar Udah langsung ya udah bikin. Begitu kita kedua ketiga ke kota itu, Bu ini undangan tanggal sekian boleh disebar ke teman-temannya di apotek lain. Udah gampang sekali. Udah langsung ini ya. Iya. Jadi berarti kalau konsepnya udah ada, tapi harus dibuktikan. Ya? Itu yang menjadi marketing kita kan sebenarnya kan. Benar. Itu kan. Oke. Itu sahabat Akademika Indonesia semuanya. Kita kali ini banyak belajar nih dari Mas Agung. Bagaimana mengelola event yang berhasil. Tadi beberapa kita lihat bahwa event itu sangat didukung dengan yang namanya konsep. Konsepnya mesti jelas dan mesti dihitung secara bisnis. Tapi di sisi lain bisnis, kalau saya lihat value mengembangkan ataupun membuat everybody happy itu juga menjadi sangat penting dan diperlukan komunikasi kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita konsep udah jelas tuh, kita tujukan kepada community yang mana, community base ya. Dan itu tentunya sangat diperlukan di dalam era sekarang ya Mas Agung. Dalam bisnis era digital itu community base juga menjadi perlu. Paling penting kan itu ya. Nanti kapan-kapan kita akan bedah bagaimana membangun community base tadi, tapi yang jelas tadi Mas Agung udah lihat kesehatan, apotek komunitinya banyak, dokter komunitinya banyak, asisten apotek banyak. Bahkan nanti akan menurun kemana-mana lagi tuh yang perawat, kemudian bidan, office boy rumah sakit itu kan beda, satpam rumah sakit itu kan beda dan seterusnya. Di komunitinya dibangun dengan sebuah komunikasi dan kolaborasi kalau kita lihat. Nah sekarang nih Mas, terakhir Mas Agung nih, harapannya apa terhadap para teman-teman sahabat Akademika Indonesia itu yang suka mengelola event apapun lah. Kita belajar dari event yang Mas Agung kelola, misalnya kan teman-teman banyak kalau misalnya ada mau raker, mau meeting, mau itu harapannya apa secara umum nih Mas Agung? Ya kalau secara umum ya, kalau teman-teman mengelola event atau acara ya, prinsipnya adalah bagaimana konsepnya tadi dulu. Konsep konsep tadi. Setelah konsep gitu kan, bagaimana kita nanti eksekusinya. Jadi pada saat konsep sudah ditentukan, eksekusinya sudah dipikirkan, bagaimana harus konsep dan pelaksanaan itu sesuai sekali. Tepat waktu tadi. Sesuai dengan ada kepastian. Ada kepastian ada kepastian. Terus dari situ tetap perlunya evaluasi. Jadi yang saya tekankan adalah dari konsep ke pelaksanaan itu kita inline, nggak akan lari. Sehingga kalau saya janji 100 peserta, saya janji 200 peserta, saya janji 3 jam. Nah itu yang sehingga apa? Dari semua yang ada hubungannya dengan event tadi, penyelenggaranya, pembicaranya, gedungnya atau hotelnya, pesertanya, ada kepastian semuanya. Dipastikan semuanya. Dari situ belum cukup. Dari situ sudah ada kepastian pelaksanaan. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Setelah ucapan terima kasih, ada komunikasi. Jadilah komunitas kita. Komunitas yang ini. Setelah komunitas kebentuk, kita mau buat panggung apa saja. Panggung apa saja. Tadi karena sudah sesuai dengan apa yang diomongin, konsep tadi dengan pelaksanaannya, pasti akan jalan.
Wah. Itu tipsnya seperti itu. Oke, Ya. terima kasih sekali nih Mas Agung. Nih Mas Farel tuh belajar nanti sama Mas Agung tuh yang suka bikin event-event kan ya. Ya. Terima kasih banyak nih Mas Agung. Nanti Oke. kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya. Dan Ya, senang ya. sekali nih Mas Agung bisa hadir kali ini. Mudah-mudahan teman-teman sahabat Akademika Indonesia juga sudah mendapatkan intisari dari yang obrolan kita tadi. Sekali lagi ya teman-teman, jangan lupa selalu ngopi ya. Kopi Ya, nih Mas. ngopi. Ya jangan lupa Ya. ngopi nih. Ngopi, tapi ngopi di sini adalah ngobrolin inspirasi. Sampai ketemu. Luar biasa, Ko Tresno, maju terus. Terima kasih. Ya. Semuanya sukses selalu ya.